membantu pengembangan channel ini, jangan lupa like, subscribe, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, kali ini kita sudah memasuki episode ke-35 dari Tafsir Suluk Linglung. Kali ini kita akan membahas bait ke-20 dan ke-21 dari Pupuh Kinandi dari kitab Suluk Linglung. Semoga dapat menambah wawasan dan ilmu untuk menemukan hakikat diri. Bait-bait ini berisi tentang kapan ketentuan hidup manusia dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Episode ini akan membahasnya secara tuntas. Oleh karena itu, ikuti video ini sampai dengan selesai agar tidak terlewatkan pelajaran penting dalam video ini. Konten dalam video ini adalah merupakan penafsiran dari kitab Suluk Linglung yang diambil dari berbagai sumber referensi dan tidak menutup kemungkinan akan adanya perbedaan penafsiran dan pendapat dari para pemirsa sekalian. Oleh karena itu, silakan sampaikan pendapat sahabat sekalian dalam kolom komentar yang tersedia di bagian bawah video ini. Namun sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share untuk membantu pengembangan channel ini. Monggo kita mulai dari bait yang ke-20. Sejatine ahlip iku sarwa nora dora neki, kang alip iku namanya noranipun ana keki, alip adi aranira kang asik ana nireki. Artinya, sesungguhnya alip itu tetap kelihatan apa adanya, tidak dapat berubah. Itulah yang disebut alif. Adapun bila terjadi perubahan, itulah yang disebut alif adi, yang menyesuaikan diri dengan keadaanmu. Alif adalah ketentuan yang sudah ditentukan oleh Allah sejak zaman azali. Oleh karenanya, alif tidak akan pernah berubah karena ini sudah merupakan takdir mubrom dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini merupakan takdir yang tidak bisa dirubah. Kita terlahir dari orang tua kita, dan dari rahim yang mana kita dilahirkan, kita tidak bisa memilihnya. Kita terlahir sebagai orang Asia dengan kondisi fisik yang berbeda dengan orang Eropa. Ini juga merupakan kondisi yang tidak bisa kita pilih sebelumnya. Namun apabila terjadi perubahan, maka ini tidak lagi disebut sebagai alif, melainkan alif adi namanya. Alif adi inilah yang merupakan ketentuan Allah yang dapat dirubah, misalnya dengan doa yang kita panjatkan, atau dengan upaya yang diizinkan oleh Allah untuk merubah ketentuannya. Kemudian di bait ke-21, Johar awal aranipun kang johar kahanan jati tinjo junub lan cinabat. Johar awal kondoneki iku tiba ing nektunya norane sajroning urip. Mutiara awal kehidupan atau johar awal dimaksudkan adalah dengan kehidupan tempo dulu yang betul-betul terjadi, sebagaimana kotoran junub dan jinabat.
Johar awal ibarat bebauan atau aroma akan tiba saatnya. Tidak boleh tidak akan kita laksanakan dan kita rasakan di dalam kita hidup di dunia ini. Sebelum alam semesta beserta isinya diciptakan, Allah sudah mengatur segala sesuatunya dalam inteleknya atau di Lauhul Mahfuz. Semua cerita dan lakon sudah disusun dengan rapi. Semua sudah digelarkan sebelum manusia diciptakan. Semua sudah dikisahkan sebelum manusia berada di alam dunia ini. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi. Dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata atau Lauhul Mahfuz. Pada tempat yang begitu sepi dan kosong, belum ada manifestasi materi. Yang bisa tersaksi adalah kegaduhan alam angan-angan. Kesibukan yang sama kenyataannya dengan di dunia. Dan begitu wayang nampak di jagat raya, maka cerita dan lakonnya yang akan digelar dan di alam angan-angan tadi tidak bisa dirubah. Angan-angan Allah dapat menjelma dengan keadaan menurut dua jalan, langsung dan tidak langsung. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 255 atau biasa disebut sebagai ayat kursi, disebutkan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Artinya, Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan yang hidup kekal, lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan juga tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Allah tinggi lagi maha besar. Keadaan-keadaan yang jadi dengan tidak langsung dari angan-angan dan nantinya jadi kenyataan, yaitu semua keadaan yang dicipta oleh manusia. Sebelum ciptaan manusia dibentuk dan menjelma seperti kenyataan, maka ciptaan-ciptaan itu merupakan angan-angan yang tersembunyi di dalam alam angan-angan. Angan-angan yang cocok dan seimbang dengan kehendaknya diterima oleh panca indera batin manusia, dan setelah melewati budi masuk ke pusat akal yang akhirnya menjadi anasir pikiran, dan ditambahkan kepada anasir-anasir pikiran yang terjadi dari tangkapan panca indera lahir. Dengan demikian manusia menciptakan sesuatu hal. Jelasnya, logika yang formal, proses berpikir itu tunduk kepada hukum-hukum pikir, antara lain hukum persamaan, kemudian hukum perlawanan, dan hukum dasar yang mencukupi. Seandainya kita menganalisa proses berpikir yang paling sederhana, misalnya kita melihat sebuah kursi, maka kursi tadi menjadi objek pemikiran kita. Gambar kursi setelah melewati penglihatan mata, maka akan masuk ke pusat penglihatan.
baru kita dapat melihat kursi yang dimaksud. Kursi yang sebenarnya dan gambar kursi di dalam pusat penglihatan otak merupakan dua kenyataan yang sangat berbeda. Kursi yang sebenarnya tersaksi oleh mata, terlihat dan bisa diraba, dengan gambar kursi yang ada di dalam otak adalah dua kenyataan yang bertentangan. Yang pertama berupa benda atau materi konkret, dan yang kedua merupakan ruh atau abstrak. Kursi yang disaksikan kita yang dibuat dari kayu dan gambar kursi yang ada di dalam otak disusun dari daya elektrik hidup atau bioelektron. Oleh karena itu proses berpikir ini tunduk kepada hukum perlawanan. Gambar kursi yang di dalam otak tadi pada saatnya akan masuk ke dalam alat pikir kita yang sifatnya adalah batin, yaitu budi atau rasio, seperti juga daya elektris hidup atau bioelektron yang terdiri dari elektron-elektron bebas. Budi yaitu alat berpikir kita yang metafisis di atas tenaga akal. Karenanya keberadaannya pun di alam metafisis, di antaranya adalah alam angan-angan yang terdiri dari elektron-elektron bebas dan menjadi angan-angan Allah. Kursi yang dibuat dari kayu sebelum dibikin oleh seorang tukang kayu yang memiliki niat membuat kursi lebih dahulu mempunyai ide atau angan-angan dari kursi yang akan dibuat olehnya, baik dari mulai kayunya, modelnya, warnanya, dan sebagainya. Karena manusia menerima angan-angan dari alam angan-angan, maka yang dimaksud itu memiliki gambar di dalam alam angan-angan. Jadi, gambar kursi yang memasuki otak terus menuju budi, bertemu dengan gambarnya sendiri di alam angan-angan yang tiada berada di alam hakikatnya. Keduanya terdiri dari elektron-elektron hidup. Dalam hal ini, pemikiran kita tunduk kepada hukum persamaan. Tetapi sebelum hukum persamaan ini berjumpa dengan isbatnya, ketika berjumpa antara pemikiran mengenai gambar kursi dan angan-angan dari hal kursi masih dalam angan-angan alamnya, harus terlebih dahulu ada dasar yang melengkapi, yaitu persesuaian antara gambar kursi dalam budi dengan gambar kursi di alam angan-angan. Untuk saling mendekatkan yang akhirnya akan mahabbah atau awor, kedua-duanya menjadi satu menurut hukum resonansi, karena hakikatnya sama benarnya. Pemikiran ini tunduk kepada hukum-hukum dasar yang mencukupi. Kursi yang dibuat dari kayu dan dihadapi oleh kita untuk kita merupakan suatu hal atau this. Setelah kursi ini dalam otak, maka akan menjadi gambar kursi. Maka kursi ini berlawanan sekali pada hakikatnya dengan kursi yang dihadapi. Perbedaan ini disebut antithesis. Baru setelah gambar kursi masuk ke dalam budi, maka berlaku hukum persamaan dengan angan-angan kita mengenai kursi yang ada di alam angan-angan dan gambar kursi timbul persesuaian, maka disebut sintes. Demikianlah sedikit uraian mengenai alam wahdat, alam angan-angan di sudut pandang logika kita. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan untuk membantu menemukan hakikat diri. Wallahu a'lam. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.